Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Sengkelem Sinau. Kali ini kita akan membahas dan belajar bareng mengenai jurnal penyesuaian. Ada 4 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama mulai dari pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua, fungsi jurnal penyesuaian. Yang ketiga, bentuk jurnal penyesuaian. Yang keempat, akun yang harus disesuaikan. Dan di sini nanti akan kita sertakan contoh-contohnya juga. Seperti itu. Sebelum kita mulai, mari kita like, comment, dan subscribe channel Sengkelem Sinau agar kita bisa terus sinau bareng. Kita mulai. Yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dapat diartikan sebagai jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo menurut pencatatan akuntansi di perusahaan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, jurnal penyesuaian ini intinya adalah untuk membandingkan antara saldo yang ada dalam catatan dengan saldo yang seharusnya ada, seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Kita membeli HP misalkan ya, 2 tahun yang lalu seharga 2 juta rupiah. Apakah jika kita jual hari ini, HP tersebut bisa laku 2 juta rupiah? Tentu tidak, ya. Jadi kalau kita jual hari ini, misalkan HP itu hanya laku seharga misalkan 1.500.000. Yang boleh kita akui adalah 1.500.000-nya, bukan 2 juta rupiahnya. Seperti itu, ya. Selanjutnya adalah mengenai fungsi. Fungsi jurnal penyesuaian itu ada banyak ya teman-teman. Yang pertama adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan aset dan liabilitas, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, agar akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan setiap perkiraan nominal, pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jadi intinya sih, fungsi jurnal penyesuaian itu adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya gitu ya. Keadaan yang sebenarnya yang masih menjadi milik kita, yang yang masih menjadi haknya kita itu berapa, seperti itu. Itu akan dicatat di dalam jurnal yang namanya jurnal penyesuaian. Next, kita ke bentuknya gitu ya. Bentuk seperti apa sih bentuk jurnal penyesuaian? Jangan salah persepsi ya, nanti jangan-jangan di sini kita berbicara masalah bentuk, jangan-jangan bentuknya nanti ada yang berpikiran seperti bakso atau mungkin ada yang berpikiran seperti nasi goreng gitu ya. Tidak seperti itu. Namun bentuk jurnal penyesuaian itu adalah tabel gitu ya. Tabel di mana tabel ini nanti akan berisi akun-akun yang akan kita sesuaikan. Coba kita telusuri satu persatu. Yang pertama, di sini ada tanda bintang 1 gitu ya. Di sini sudah ada keterangannya, diisi dengan nama perusahaan, misalkan PT Bangkit Bersama, PT Maju Bersama, atau CV Sejahtera Bersama, dan sebagainya. Kemudian di sini ada keterangannya, ayat jurnal penyesuaian. Berarti ini menunjukkan bahwa tabel ini tuh jurnal penyesuaian. Kemudian ada per 31 Desember. Nah, ini untuk tanda bintang yang kedua ini diisi tahun yang bersangkutan, misalkan 2020, 2021, dan seterusnya. Jadi, untuk jurnal penyesuaian ini biasanya dibuat setiap akhir periode akuntansi dan biasanya itu dibuat pada tanggal 31 Desember. Kenapa demikian? Karena jurnal penyesuaian ini tadi loh, karena kita ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika sudah tanggal 31 Desember itu kita sudah bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya itu berapa sehingga bisa dilakukan yang namanya penyesuaian. Selanjutnya mengenai tabel ya, mengenai tabel di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit dan kredit apa saja yang harus diisikan. Mari kita pelajari bersama. Tanggal. Yang pertama adalah kolom tanggal. Kolom tanggal ini nanti diisi tahun di sini, kemudian di sini ada bulan, kemudian di sini ada tanggal. Tahunnya adalah misalkan sesuai dengan ini,
sesuai dengan tahun yang ada di sini. Misalkan di sini tahunnya adalah 2020, berarti di sini harus sinkron 2020 juga. 2020, kemudian bulannya di sini kan Desember ya. Desember berarti di sini kita 2020, kemudian Desember, kemudian di sini tanggalnya. Kalau untuk jurnal penyesuaian itu tanggalnya sudah pasti 31. Jadi kita melakukan jurnal penyesuaian, sekali lagi kita melakukan penyesuaian yaitu tanggal 31 Desember. Kemudian keterangan ya. Keterangan ini kita isi dengan ini. Nama akun, jurnal penyesuaian yang bersangkutan. Misalkan sewa dibayar di muka, beban sewa, pendapatan diterima di muka, pendapatan sewa, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah referensi gitu ya. Referensi ini diisi dengan kode akun ya. Jadi kode akun ini misalkan sewa dibayar di muka, kode akunnya 1/121 atau pendapatan sewa misalkan 4/120 dan seterusnya. Kemudian debit dan kredit itu diisi dengan perkiraan akun yang sesuai. Kalau misalkan dia akun saldo normalnya di debit ya kita tulis di debit, kemudian kalau dia saldo normalnya di kredit ya kita tulis di sebelah kredit. Kita tinggal salin aja untuk ini, untuk debit dan kreditnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai akun yang harus disesuaikan. Untuk kali ini kita membahas mengenai akun yang harus disesuaikan untuk perusahaan jasa. Jadi sebenarnya hanya ada satu akun yang berbeda gitu ya. Akun yang berbeda yang harus disesuaikan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jika perusahaan jasa yang harus kita sesuaikan hanya 7 akun, namun untuk perusahaan dagang yang harus kita sesuaikan hanya ada 8 akun gitu ya. Perbedaannya itu terletak pada itu ya, ada pada akun ke-8 yaitu persediaan barang dagangan. Karena jika perusahaan dagang itu ada persediaan barang dagangan maksud saya ya. Jadi kalau untuk jurnal penyesuaian perusahaan jasa itu hanya ada 7. Yang pertama ada pemakaian perlengkapan, kemudian yang kedua ada piutang pendapatan, yang ketiga ada utang beban, yang keempat ada utang pendapatan, yang kelima ada beban dibayar di muka, kemudian yang keenam ada kerugian piutang, dan yang ketujuh ada penyusutan aktiva tetap. Nah, kita masuk ke jurnalnya. Seperti apa sih jurnalnya untuk ketujuh akun ini gitu ya. Debitnya apa, kreditnya apa, dan apa saja yang harus kita tulis di situ. Kita masuk ke contohnya ya. Nah, ini kita masuk ke ini dulu. Jurnal penyesuaian ya, ayat jurnal penyesuaiannya bagaimana? Yang pertama, untuk pemakaian perlengkapan. Nah, pemakaian perlengkapan ini kita sesuaikan dengan jurnalnya, yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Untuk angkanya, ini sejumlah yang sudah menjadi beban. Jadi kita tulis berapa sih yang harus yang harusnya itu sudah menjadi beban. Nah, yang harusnya sudah menjadi beban itu kita tulis ya. Kita tulis misalkan yang sudah menjadi beban itu 300.000 ya sudah kita tulis beban perlengkapannya ini 300 dan perlengkapannya 300. Nanti saya akan ada contohnya biar bisa kita pahami bersama. Seperti itu ya. Yang kedua, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Jadi ini kita sudah selesaikan suatu pekerjaan, namun uangnya belum kita terima. Makanya di sini masuknya ke ranah piutang ya, piutang pendapatan. Jadi kita sudah selesaikan suatu pekerjaan, misalkan nih pekerjaan servis gitu ya, servis HP. Oh, oke, sudah kita selesaikan itu servis HP-nya. Ternyata yang ngambil belum datang. Itu kan berarti masih menjadi piutang gitu kan. Yang seharusnya menjadi pendapatannya kita 200.000, tapi kita tidak bisa terima pada hari itu karena belum diambil HP-nya, sehingga itu masih menjadi yang namanya piutang pendapatan, seperti itu. Nah, untuk piutang pendapatan ini, jurnal penyesuaiannya adalah piutang pada pendapatan. Jumlah angkanya adalah sebesar yang masih menjadi piutang pendapatan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Jadi ini kita sudah pakai gitu ya, kita sudah pakai
misalkan apa ya, kita sudah pakai gedungnya, kita sudah pakai tempatnya, tapi kita belum bayar. Nah, pada akhir periode kita belum bayar gitu ya. Misalkan kita pakai mulai bulan Desember, kita pakai mulai bulan apa ya, November misal, jangan Desember ya, November aja. Itu 2 bulan. Kita ngitungnya berarti November, Desember 2 bulan. Nah, itu belum kita pakai, berarti itu masih menjadi beban. Jadi kita harus bayar bukan harus kita bayar ya, harus kita catat gitu ya, harus kita catat dulu. Harus kita catat jumlah yang masih menjadi beban. Nah, pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah beban pada utang ya, beban titik-titik pada utang titik-titik. Ini besarannya adalah yang masih menjadi beban. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini ada 2 pendekatan gitu ya. Yang pertama ada pendekatan utang dan yang kedua ada pendekatan pendapatan. Kita bahas yang pertama dulu. Saat penerimaan dicatat sebagai utang. Nah, saat penerimaan dicatat sebagai utang. Ini jurnalnya adalah titik-titik diterima di muka dan pendapatan titik-titik. Kemudian yang kedua, saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan, ya, ini pendapatan titik-titik dan titik-titik diterima di muka untuk jurnalnya. Kemudian yang kelima, beban dibayar di muka. Nah, untuk beban dibayar di muka ini, kita juga ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan harta dan yang kedua adalah pendekatan beban. Kita masuk yang pertama dulu untuk pembayaran dicatat sebagai harta, itu jurnalnya adalah beban titik-titik dan titik-titik dibayar di muka. Kemudian, yang kedua saat pembayaran dicatat sebagai beban. Nah, ini adalah titik-titik dibayar di muka dan beban titik-titik. Next, yang keenam, itu kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Jadi gini, ada kalanya memang piutang itu tidak bisa tertagih gitu ya, meskipun piutang itu sebenarnya sudah menjadi hak kita, tapi terkadang piutang itu tidak bisa tertagih karena beberapa alasan. Yang pertama, karena pihak yang berhutang itu misalkan pilot atau bangkrut atau kabur atau meninggal dunia, itu tidak bisa tertagih piutangnya. Jadi itu justru malah akan menjadi beban kerugian piutangnya kita. Nah, itu pada saat pembuatan jurnal penyesuaian harus kita sesuaikan juga sebesar piutang yang benar-benar tidak bisa tertagih pada periode tersebut. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penyusutan aktiva tetap. Nah, penyusunan aktiva tetap ini contohnya banyak ya. Ada pemakaian peralatan, pemakaian kendaraan, pemakaian gedung, dan sebagainya gitu ya. Semua aktiva tetap itu disusutkan gitu ya, kecuali tanah. Nah, semua aktiva tetap itu disusutkan kecuali tanah dan untuk jurnalnya ada beban penyusutan titik-titik dan akumulasi penyusutan titik-titik. Jumlah angkanya adalah yang benar-benar sudah menjadi beban seperti itu. Kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, yang pertama, ini kita masuk ke contoh untuk pemakaian perlengkapan ya, pemakaian perlengkapan terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada contoh kasus. Akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara 500.000. Berarti ini di neraca saldo sebelum penyesuaian menunjukkan angka sebesar Rp500.000. Kemudian ada ayat jurnal penyesuaian yang menunjukkan pada akhir periode menunjukkan saldo yang masih ada adalah senilai 200.000. Nah, ini. Jadi di neraca saldo sebelum penyesuaian 500.000, tapi ternyata yang masih ada adalah 200.000. Ini kan sudah terjadi perbedaan ya antara 500.000 dengan 200.000. Nah, kita cari sekarang perbedaannya. Perbedaannya berapa sih? Kita selisihkan ya, 500.000 kita kurangi 200.000, itu net kita nanti akan menemukan angka sebesar Rp300.000. Nah, Rp300.000 itu kita masukkan kemana? Nah, Rp300.000 itu adalah yang perlengkapan yang sudah menjadi beban. Ya, jadi di sini kita mencatatkannya di jurnal penyesuaian adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Angkanya berapa? Angkanya adalah 300.000. 300.000 didapat dari mana? Tadi sekali lagi ya, kita selisihkan 500.000 dengan 200.000. Nanti akan ketemu angka Rp300.000. Seperti itu. Yang selanjutnya, saya ada contoh lagi mengenai piutang pendapatan.
Nah, ini piutang pendapatan. Jadi seperti tadi ya, kita sudah selesaikan pekerjaannya namun belum dibayar seperti itu. Contohnya seperti ini. Sebuah pekerjaan senilai Rp600.000 telah diselesaikan, di mana jumlah ini belum masuk di neraca saldo sebesar 15.600.000 yang menjadi piutang pendapatan perusahaan. Jadi di neraca saldo itu ada akun piutang pendapatan senilai 15.600.000. Namun ini itu belum termasuk pekerjaan yang sudah terselesaikan. Nah, pekerjaan yang sudah terselesaikan itu senilai 600.000, namun itu belum dicatat di jurnal, belum tercatat di neraca saldo sebelum penyesuaian maksud saya ya. Jadi 600.000-nya ini harus kita catat, harus kita munculkan karena ini sudah menjadi haknya kita gitu loh. Nah, mencatatnya bagaimana? Mencatatnya adalah piutang pendapatan pada pendapatan jasa. Nah, piutang pendapatan pada pendapatan jasa. Angkanya berapa? Angkanya adalah 600.000. Nah, 600.000. Kenapa 600.000? Karena 600.000 ini yang belum tercatat. Jadi yang belum tercatat ini harus kita catat. Sehingga angka 600.000 ini akan muncul di dalam jurnal penyesuaian untuk piutang pendapatan. Nah, next. Ya, next saya ada contoh lagi mengenai utang beban. Ya, utang beban. Jadi sudah kita pakai tapi belum kita bayar. Gitu ya. Sudah menjadi beban tapi belum kita bayar. Nah, contohnya, sewa gedung yang belum dibayar bernilai Rp3.500.000. Jadi kita punya perusahaan, kita punya gedung, tapi gedungnya kita sewa. Nah, tapi sampai 31 Desember 2021 misalkan, kita belum bayar itu sewanya, sehingga harus kita catat, harus kita akui karena itu termasuk utang gitu ya. Di mana utang itu harus kita bayar ya. Utang itu harus kita bayar, tidak boleh kita abaikan. Nah, nyatanya bagaimana sih? Mencatatnya nih, kita akui yang pertama adalah beban sewa, kemudian ada utang sewa karena kita masih memiliki utang yang harus kita selesaikan gitu ya. Sehingga utang sewanya ini harus kita catat. Nah, angkanya berapa? Angkanya adalah 3.500.000. Kenapa 3.500.000? Karena 3.500.000 ini yang sudah menjadi beban, yang sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kewajibannya kita, tapi belum kita bayar. Jadi harus kita catat sehingga untuk awal periode berikutnya nanti harus tetap kita akui bahwa kita itu punya utang. Ini loh utang saya, utang sewa gedung senilai Rp3.500.000. Seperti itu. Next, selanjutnya saya ada contoh lagi nih untuk utang pendapatan gitu ya. Mengenai utang pendapatan di mana utang pendapatan ini adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima ini contoh kasusnya seperti ini. Tanggal 1 Oktober sebagian gedung disewakan ya. Disewakan seharga Rp1.200.000 untuk masa 1 tahun. Di sini kita boleh mencatatnya dengan dua metode gitu ya. Untuk metode pendekatan utang dan metode pendekatan pendapatan. Nah, yang pertama dulu. Gedung ini disewakan gitu ya. Disewakan dengan harga Rp1.200.000 untuk masa 1 tahun. Nah, karena ini untuk masa 1 tahun, berarti kita tarik dulu 1.200.000 maksud saya untuk masa 1 tahun, sedangkan 1 tahunnya itu ada 12 bulan. Berarti 1 bulannya itu adalah Rp100.000. Cara menghitungnya yang pertama untuk pendekatan hutang. Untuk pendekatan hutang ini dihitung yang benar-benar sudah menjadi pendapatannya kita. Yang benar-benar sudah terpakai oleh pihak yang menyewa gitu ya. Yang benar-benar sudah menjadi haknya kita gitu ya. Cara menghitungnya adalah kita hitung mulai dari bulan Oktober, November, Desember. Nah, Oktober, November, Desember itu 3 bulan. Jadi 3/12 kita kalikan dengan 1.200.000. Sehingga akan diperoleh angka yaitu Rp300.000. Nah, Rp300.000 ini adalah angka yang benar-benar sudah menjadi pendapatannya kita. Nah, yang benar-benar sudah menjadi pendapatannya kita. Kemudian untuk pendekatan pendapatan itu yang belum menjadi pendapatannya kita. Kita catat yang belum menjadi pendapatannya kita. Berarti yang apa ya, yang masih menjadi hak
haknya yang menyewa gedung tadi. Berarti kita hitung ada setelah Desember itu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada 9 bulan. Jadi kita menghitungnya adalah 9 per 12 ya kita kalikan dengan 1.200.000 sehingga kita peroleh angka Rp900.000. Nah, untuk jurnalnya adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Ya, untuk angkanya adalah senilai Rp900.000 seperti itu. Itu perbedaannya gitu ya. Jadi saya ulangi, untuk pendekatan utang itu yang benar-benar sudah menjadi pendapatannya kita untuk pencatatannya ya. Kemudian untuk pendekatan pendapatan itu yang belum benar-benar menjadi pendapatannya kita. Berarti yang masih menjadi haknya dari pihak penyewa. Begitu. Next. Saya ada contoh lagi untuk beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini berarti beban belum menjadi beban tapi sudah kita bayarkan gitu ya. Sudah kita bayarkan sehingga ini masih menjadi haknya kita sampai beban ini sampai periodenya berakhir gitu ya, sampai periodenya berakhir. Di sini saya ada contoh kasus. Tanggal 1 Agustus 2021 dibayar premi asuransi 2.400.000 untuk 1 tahun. Nah, 2.400.000 untuk masa 1 tahun berarti 1 tahunnya ini ada 12 bulan sehingga 1 bulannya itu 2.400.000 kita bagi 12. Jadi 1 bulannya ada Rp200.000. Nah, di sini ada 2 pendekatan yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Untuk pendekatan harta, ya, untuk pendekatan harta ini kita catat yang benar-benar sudah menjadi beban. Ya, yang benar-benar sudah menjadi beban. Coba kita hitung ya. Yang sudah benar-benar menjadi beban yaitu mulai bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Sehingga kita mencatatnya adalah 5 per 12 kita kalikan 2.400.000. Nah, ini. Sehingga nanti akan ketemu angka Rp1.000.000. Nah, Rp1.000.000. Untuk jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jurnal penyesuaian pendekatan beban ya, untuk pendekatan beban. Kalau untuk pendekatan beban itu berarti kita catat yang yang masih menjadi haknya kita gitu ya. Angkanya adalah yang masih menjadi haknya kita yang belum terpakai. Jadi yang belum terpakai itu kita hitung berarti setelah bulan Desember ya, setelah bulan Desember berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Ada 7 bulan. Berarti kita menghitungnya adalah 7 per 12 kita kalikan dengan 2.400.000 sehingga akan ketemu angka 1.400.000. Nah, ini adalah angka yang masih menjadi haknya kita, yang belum terpakai, gitu, yang masih boleh kita akui, gitu ya. Untuk jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Angkanya ini tadi 1.400.000, yaitu angka yang masih menjadi haknya kita, angka yang belum terpakai. Jadi itu tadi perbedaannya ya. Saya ulangi, untuk jurnal penyesuaian pendekatan harta, itu angkanya adalah yang sudah menjadi beban, yang sudah benar-benar kita pakai. Kemudian untuk jurnal penyesuaian pendekatan beban, ya, untuk pendekatan beban itu angkanya adalah yang masih menjadi haknya kita. Yang masih menjadi haknya kita. Jadi yang belum terpakai. Next, selanjutnya. Saya ada contoh untuk ini. Ya, untuk ini. Kerugian piutang. Seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya pada setiap perusahaan itu pasti ada kemungkinan untuk piutang tidak tertagih. Sehingga kita perlu yang namanya akun cadangan gitu ya. Namun kita di akhir periode itu harus mencatat yang benar-benar sudah tidak tertagih seperti itu. Ini untuk contoh kasusnya. Dalam neraca saldo per 31 Desember 2021, akun piutang usaha didebit sebesar 50 juta.
Sebelum tutup buku, pihak akuntansi perusahaan membuat taksiran kerugian piutang karena adanya kemungkinan kerugian piutang yang tidak dapat tertagih. Besarnya taksiran ditetapkan sebesar 2% dari jumlah piutang usaha. Jadi kita bentuk ininya dulu. Nah, kita bentuk ininya dulu. Karena ini ada taksirannya sebesar 2% gitu ya. Berarti kita menghitungnya adalah ini, kita kalikan 2%. 2% kita kalikan berapa? Kita kalikan 50 juta. Karena 50 juta ini adalah akun piutang gitu ya, akun piutang di neraca saldo. Sehingga kita menuliskannya untuk penyesuaian piutang tak tertagih ini adalah 2%, ya 2% kita kalikan 50 juta rupiah. Nah, kita kalikan 50 juta rupiah, sehingga akan ketemu angka 1 juta rupiah. Nah, angka 1 juta rupiah ini kita catat pada jurnal penyesuaian, di mana akunnya adalah beban taksiran kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Seperti itu ya. Jadi, kita tentukan dulu tarifnya gitu ya. Kita tentukan dulu taksirannya. Kita tentukan dulu taksirannya. Kalau kita sudah tahu taksirannya 2%, baru kita kalikan dengan saldo piutangnya berapa. Kalau saldo piutangnya di sini 50 juta, berarti kita kalikan 50 juta. Kalau misalkan saldo piutangnya ada 60 juta atau 70 juta, kita kalikan juga ya 50 juta, 60 juta atau 70 juta seperti itu. Sehingga nanti akan menghasilkan angka yang berbeda-beda juga. Next, selanjutnya yang terakhir, saya ada contoh. Ya, ini ada contoh untuk penyusutan aktiva tetap. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa semua aktiva tetap yang ada di dalam akuntansi itu memang harus disusutkan. Contoh aktiva tetap diantaranya ada gedung, kemudian ada peralatan, kemudian ada kendaraan. Dan satu-satunya aktiva tetap yang tidak disusutkan itu adalah tanah. Karena tanah itu tidak mengalami penyusutan atau tidak mengalami kerusakan. Kenapa sih perlu adanya penyusutan aktiva tetap? Karena pada dasarnya aktiva tetap itu semakin lama nilai ekonomisnya akan semakin turun. Sehingga dia perlu ada yang namanya penyusutan. Sehingga kita akui nilai yang sebenarnya itu berapa gitu ya. Sehingga kita itu tahu nilai yang sebenarnya itu berapa gitu. Seperti saya contohkan tadi juga handphone gitu ya. Handphone kita beli 2 juta, sekarang kita jual nggak laku lagi itu 2 juta gitu kan. Nah, sehingga kita tidak boleh mencatatnya itu sebesar 2 juta rupiah. Jadi harus kita susutkan. Di sini saya juga ada contoh. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini akun peralatan menunjukkan saldo 3 juta. Pada akhir periode peralatan disusutkan 10%. Nah, jadi di sini sudah ada ketentuan penyusutannya itu berapa persen sih gitu kan, dengan metode apa gitu ya. Mungkin ini dengan metode garis lurus sebesar 10%. Jadi kita harus cari tahu 10% dari 3 juta itu berapa gitu kan. 10 per 100 kali 3 juta rupiah itu menghasilkan angka 300 ribu rupiah gitu ya. Kita harus catat, kita harus susutkan itu sebesar 300 ribu rupiah. Untuk jurnalnya, ya di sini ya, beban penyusutan peralatan sebesar 300 ribu rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan juga sebesar 300 ribu rupiah. Sekali lagi, ini kita sudah tentukan tarifnya gitu ya. Tarifnya adalah 10%. Jadi kita kalikan ya 10% kali 3 juta rupiah. Sehingga di sini akan ketemu angka 300 ribu. Nah, pertanyaannya, setelah ketemu angka 300 ribu ini, saldo peralatan yang sebenarnya itu berapa gitu kan? Jadi saldo peralatan yang sebenarnya ini kita kurangkan gitu ya, kita kurangkan 3 juta rupiah dengan 300 ribu rupiah. Sehingga untuk saldo peralatan yang sebenarnya yaitu 2.700.000 rupiah. Seperti itu. Nah, sudah banyak sekali ternyata yang kita bahas hari ini gitu ya. Mulai dari pengertian jurnal penyesuaian, fungsi jurnal penyesuaian, bentuk jurnal penyesuaian, dan akun-akun yang harus disesuaikan. Dan ada contoh-contohnya juga. Saya harapkan kalian bisa paham dengan penjelasan saya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat gitu ya. Bermanfaat bagi teman-teman semua dan bermanfaat juga bagi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Bisa komen ya, komen di kolom komentar agar saya bisa
belajar bareng lagi bersama kalian, agar saya juga tahu kalian mau belajar bareng tentang materi apa, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk waktunya, karena kalian sudah bersedia untuk menonton video ini. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.